Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi yang sedang menonton video ini. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja, sehat-sehat aja. Jangan lupa tetap patuhin protokol kesehatan agar kalian terhindar dari virus corona. Oh ya, sebelum kita melanjutkan video ini, alangkah lebih baiknya kalian cuci tangan terlebih dahulu ya. Oke, nah kita akan membahas pelajaran selanjutnya setelah kita kemarin belajar tentang KPK dan FEB ya. Ibu yakin kalian udah mahir sekarang KPK dan FEB. Nah, sekarang kita akan ke materi bilangan pecahan. Tentunya bilangan pecahan ini udah kalian pelajari waktu kalian SD, entah kelas 3 atau 4 ya, Ibu lupa ya. Nah, bilangan pecahan ini tuh seperti apa sih? Nah, pasti kalian udah nggak asing lagi dong yang namanya bilangan pecahan ya. Ya, bilangan pecahan itu terdiri dari ada yang namanya pembilang dan penyebut. Nah, kalau Ibu simbolin ya, Ibu simbolin secara umum bilangan pecahan itu A per B di sini. Ya. Jadi A itu pembilangnya, yang namanya pembilang itu di atas. Kalian harus ingat-ingat. Pembilang itu di atas per B. B itu penyebutnya yang bawah. Nah, syarat penyebut tidak boleh 0. Jadi yang bawah itu ya, kalau misalnya A per B berarti B-nya itu tidak boleh 0. Karena apa? Karena bilangan berapapun itu tidak dapat dibagi 0. Ya, jadi ada syaratnya bilangan pecahan itu bawahnya nggak boleh sama dengan 0 penyebutnya. Nah, di sini ada macam-macam bilangan pecahan. Ada yang namanya pecahan biasa yang pertama. Apa itu? Pecahan yang nilai pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Jadi yang di atas ya, pembilang lebih kecil daripada penyebutnya. Yang bawah justru lebih gede ya. Contohnya ini Ibu tulis ya. 3/5. Kan 3 kan lebih kecil ya. 7/8, 9/11. Ini namanya pecahan biasa. Jadi pembilang yang di atas itu lebih kecil daripada yang bawahnya penyebutnya. Nah, ada juga pecahan campuran yang kedua. Pecahan campuran itu apa sih? Nah, pecahan campuran adalah pecahan yang nilai pembilangnya lebih besar. Sekarang dibalik, jadi yang pembilangnya lebih besar, malah penyebutnya yang lebih kecil. Contoh, 7/5 sama dengan 1/2/5. Kalian masih ingat kan? Kenapa 7/5 sama dengan 1/2/5? Nih, Ibu kasih tahu ya. 7/5. 7 itu kan kalau dibagi 5 kan masih sisa kan ya? 7 bagi 5 itu 1, masih sisa 2. 2/5 gitu. Nah, terus ini ada 9/8. 9/8. 9 bisa dibagi 8 1. Masih ada sisa 1 kan? Tulis 1/8 gitu. Nah, ini juga nih 20/11. 20 bagi 11 itu 1. Masih sisa 9. Makanya di sini 9/11 gitu ya. Kalian ingat-ingat lagi pecahan. Nah, yang ketiga ada pecahan desimal. Jadi, pecahan desimal itu pecahan yang penulisannya menggunakan tanda koma. Sebenarnya bilangan desimal sama pecahan itu sama aja ya, cuma beda penulisannya. Contohnya kan 0,5 nih. Sama 1,25. Pokoknya yang koma-koma itu namanya pecahan desimal. Tapi kita bisa mengubah pecahan desimal itu ke pecahan biasa atau campuran. Nih contohnya ya. 0,5. 0,5 itu artinya 5/10. Kalian lihat berapa angka di belakang koma. 0,5 satu angka di belakang koma kan? Artinya per 10 itu. Jadi 5/10. Masih bisa dibagi 5 semuanya. Oh, sama dengan setengah. Jadi 0,5 itu kalau jadiin pecahan biasa jadi 1/2.
Terus yang B 1,25. 1,25 dua angka di belakang koma berarti per 100 gitu. Jadi 125 per 100. Semuanya bisa bagi 25. Jadi 5 per 4. Nah ini jadiin 5 bagi 4 tuh bisa 1. Sisanya 1 per 4. Jadi ini pecahan apa tadi namanya? Campuran ya. Gitu. Terus 0,025. 3 angka di belakang koma artinya per 1000. Jadi kalau kalian lihatnya per berapanya itu dilihat dari berapa angka di belakang koma. 1 angka di belakang koma tadi per 10. 2 angka di belakang koma tadi per 100. Sekarang 3 angka di belakang koma itu per 1000. Jadi ini 25 per 1000. Bagi 25 bisa 1. 1000 bagi 25 40. Jadi hasilnya 1 per 40. Gitu ya. Terus ada yang namanya pecahan persen. Ya, pecahan yang menggunakan lambang ini nih. Persen itu kayak gini ya lambangnya ya. Yang berarti apa? Per 100% itu. Kalau ada A persen berarti A per 100. 20% artinya 20 per 100. 30% 30 per 100 gitu. 75% 75 per 100. Seperti itu ya. Artinya kalian ingat-ingat persen itu per 100. Nah, gimana sih mengubah persen menjadi pecahan biasa? Itu yang pertama. Misalnya 25%. 25% tadi Ibu bilang 25 per 100 ya. Ini bisa dibagi 25 1. Bagi 25 4. Oh, ternyata 25% itu kalau jadiin pecahan biasa itu 1 per 4. Gitu. Nah, gimana sih cara mengubah persen menjadi desimal sekarang? Kalau tadi ke pecahan, sekarang ubah ke desimal. 35%, artinya 35 per 100. Per 100 itu gimana? Artinya 2 angka di belakang koma. 35 bagi 100, 0,35. Gitu artinya. Paham nggak? Contoh 45%. 45% itu kan berarti 45 per 100 ya. Nah, berarti 0,45. Kalau 5%. 5% itu 5 per 100. Artinya, ayo, 0,05. Per 100 itu 2 angka di belakang koma. Kalian ingat-ingat. Ya. Pahamin dulu. Nah, sekarang sebaliknya, mengubah pecahan jadi persen gimana? Misalnya 3 per 4. 3 per 4 itu berapa persen ya? Nah, kita tinggal kali 100% aja. 3 kali 100, yang atas 300% per 4. 300 bagi 4, 75. Oh, 3 per 4 itu adalah 75%. Contoh lagi, 10 per 25 itu berapa persen ya? Nah, 10 per 25 kali 100%. Selalu dikali 100% di sini. Yang atas kalian kaliin 100. Jadi berapa? 1000. 1000% per 25. Nah, 1000 bagi 25 bisa ya. Jadi 40%. Nah, sekarang kita mengubah desimal jadi persen. Gimana caranya? Lihat. 0,25 sama dengan 25 per 100 ya, 2 angka di belakang koma nih. Artinya udah 25%. Kalau 25 per 100 kan 25%. Ya, 0,5 sekarang. Artinya kan 5 per 10 ya kalau 0,5. 1 angka di belakang koma. Dikali kayak tadi 100%. 5 kali 100, 500%. Per 10 yang bawah ini. Ditulis di bawah. Jadi ini dibagi 500 bagi 10, oh ternyata 50% gitu. Nah, itu persen. Nah, sekarang kita belajar per mil. Per mil itu per 1000 artinya. Nah, simbolnya kan kalau persen kayak gini tadi. Nah, kalau per mil itu ada 2 nih di bawahnya. Jadi A per mil sama dengan A per 1000. Contohnya sama aja sebenarnya. Kalau tadi kan persen per 100, sekarang per mil per 1000. Cara-cara mengubahnya pun sama. Contoh ya,
mengubah bentuk per mil menjadi pecahan biasa. Contoh 25 per mil. Per mil kan per 1000 kan, jadi 25 per 1000. Bagi 25 bisa ini semuanya, jadi 1 per 40 gitu. Nah sekarang, oh ibu enggak, ini per mil ya maksudnya ya. Ini juga. Oke, ada kesalahan. Oke, yang kedua ya. Mengubah bentuk per mil menjadi bentuk desimal. Contoh, 35 per mil, artinya kan 35 per 1000. Artinya 3 angka di belakang koma, jadi 0,035. Kalau misalnya 5 per mil, jadi kan 5 per 1000 ya, contoh ini ya. Artinya gimana? 0,005. Artinya harus 3 angka di belakang koma. Karena dia bicara per mil gitu ya. Nah yang C, mengubah bentuk pecahan menjadi bentuk per mil. Gimana caranya? 3 per 4 contoh. Ya dikali 1000 per mil gitu. Kalau tadi kan 100% ya. Nah sekarang diganti jadi 1000 per mil. 3 kali 1000, 3000 ya per mil. Per 4, oh ternyata 750 per mil gitu. 10 per 25 juga sama, dikali 1000 per mil, oh ternyata segini hasilnya. Paham ya? Nah sekarang yang D, mengubah bentuk desimal menjadi bentuk per mil. Gimana caranya? Contoh 0,25 kan 25 per 100 ya, 2 angka di belakang koma. Dikali 1000%, 1000 per mil, sorry. Ya udah atasnya kali 1000, jadi 25.000 per 100. Oh 250 per mil. Ini juga sama 0,5, artinya kan 5 per 10 ya, dikali 1000 per mil. Ya udah 5000 per mil bagi 10. Oh ternyata 500 per mil gitu. Paham ya? Silakan kalian sambil cari referensi lain kalau misalnya ini kurang jelas. Nah, membandingkan pecahan sekarang kita. Gimana membandingkan dua pecahan sejenis nih yang pertama ya. Jika dua pecahan mempunyai penyebut yang sama, jadi yang bawah ya penyebut ya, sama, maka pecahan dengan pembilang yang lebih besar mempunyai nilai yang lebih besar. Jadi yang atasnya paling besar ya itu lebih besar. Contohnya gini, 19 per 20 sama 18 per 20 jelas lebih besar ini ya. Karena kita lihat penyebutnya sama-sama 20 tapi pembilangnya lebih gede 19 daripada 18 gitu. Contoh lagi 61 per 100 sama 58 per 100. Udah jelas gedean yang ini ya. Gitu. Kalau penyebutnya sama kita lihat pembilangnya. Kalau pembilangnya lebih gede ya itu lebih gede artinya nilainya ya. Nah, yang kedua membandingkan dua pecahan dengan pembilang yang sama. Sekarang kalau pembilangnya sama tapi penyebutnya beda, ini kebalikannya. Kalau pembilangnya sama, maka pecahan dengan penyebut yang paling besar malah nilainya lebih kecil. Jadi kalau pembilangnya yang atas itu sama, penyebutnya beda, tapi penyebutnya yang bawah lebih gede, itu malah nilainya yang lebih kecil. Kalau penyebutnya lebih kecil, malah itu nilainya lebih gede. Contohnya gini, 1 per 4 sama 1 per 3, gedean 4 kan penyebutnya. Ya, makanya 1 per 4 sama 1 per 3 itu gedean 1 per 3. Jadi yang bawahnya lebih kecil itu malah lebih gede gitu ya. Nah ini 5 per 9 sama 5 per 6. Gedean 5 per 6 jelas. Gitu, paham? Baliknya ya. Kebalikan berarti. Nah sekarang membandingkan dua pecahan dengan penyebut sama pembilangnya beda. Gimana? Nah kita bisa yang namanya menyamakan penyebut. Menyamakan penyebut itu artinya mencari KPK gitu. Ini berkaitan dengan pelajaran sebelumnya, cari KPK. Contohnya, bandingkan 9 per 10 dan 5 per 8. Ini gedean yang mana? Apakah gedean 9 per 10 atau gedean 5 per 8? Nah, pertama-tama
Kita tentukan KPK dari penyebutnya, yaitu berarti 10 sama 8. Cari KPK-nya. 10 yang pakai pohon faktor dibagi 2 hasilnya 5 gitu ya. 8 dibagi 2, 4. 4 masih bisa bagi 2, 2. Jadi 10 itu 2 kali 5. Kalau 8 itu 2-nya pangkat berapa? 3 ya. KPK itu lihat kalau angkanya sama, itu pilih yang pangkatnya lebih gede kan? Berarti 2 pangkat 3 dikali sama yang nggak ada pasangannya pun dikali 5. 2 pangkat 3 tadi 8 kali 5, oh ternyata 40. Nah sekarang kita jadikan penyebutnya 40, 9 per 10, lihat. 10 ya penyebutnya, biar jadi 40 diapain? Oh yang kali 4 berarti. Kalau kali 4 atas bawah semuanya kali 4. Jadi ini 9 kali 4, 36, 10 kali 4, 40 gitu ya. Nah sekarang 5 per 8. 8 biar jadi 40, oh dikali 5, atas bawah kali 5. 5 kali 5, 25, yang bawah 8 kali 5, 40. Oh 36 per 10, 36 per 40 sama 25 per 40, oh gedean 36 per 40, otomatis gedean 9 per 10 daripada 5 per 8. Jadi kesimpulannya ini gitu. Paham ya? Nah sekarang kita mengurutkan pecahan, sama caranya, harus cari KPK-nya. Jadi yang pertama itu ubah pecahan menjadi pecahan yang sejenis. Pecahan sejenis itu artinya penyebutnya sama ya, terus baru diurutkan. Contoh, susunlah 9 per 8, 7 per 9, 2, 51 per 3, 29 per 6. Kalau ibu yang 51 per 3 ini dijadiin pecahan biasa dulu. Jadi kalau ibu tulis lagi 9 per 8, 7 per 9, nah kalau 2 itu kan 2 per 1 ya sama aja. Nah ini 16 per 3. 51 per 3 itu kalau kalian nggak bisa caranya jadiin pecahan biasa itu 3 dikali 5 dulu berapa? 15 kan? Tambah 1 yang atas jadi 16 per 3 gitu caranya. Kali lagi ibu tegasin 3 kali 5 ditambah yang atas 1 jadi 16 per 3. Nah semuanya itu cari KPK-nya, 1 nggak usah. Jadi yang cari KPK 8, 9, 3, sama 6. Cari KPK, 8 tadi 2 pangkat 3 ya, bagi 2 kan 4, bagi 2, 2. Jadi ini 2 pangkat 3. 9 bagi 3, 3. Artinya ini 3 pangkat 2 kalau 9. Kalau 3 ya 3 aja ya. 6 kalau 6 bagi 2, 3, berarti 2 kali 3. Cari KPK 2, kita lihat 2-nya 2 pangkat 3 yang kita ambil. 3-nya yang paling gede, 3 pangkat 2, oke. 2 pangkat 3, 8, 3 pangkat 2, 9, dikaliin 72. Oh ternyata KPK-nya 72, nah kita ubah semuanya. Penyebutnya 72 semua. 9 per 8. Yang bawah ya kita fokusnya ya. Biar jadi 72 diapain? Oh dikali 9. Atas bawah kali 9. Hasilnya 81 per 72. Terus 7 per 9. 9 biar jadi 72 kali 8. Atas bawah kali 8. 56 per 72. 2 itu 2 per 1 tadi ya. 1 biar jadi 72 ya jelas dikali 72 ya. Jadi yang 2 kali 72 144 ini per 72. 144 per 72. 16 per 3. 3 biar jadi 72 harus dikali sama 24 atas bawah. Oh ternyata 384 per 72. 29 per 6 biar jadi 72, 6-nya dikali 12. Semuanya kali 12 atas bawah. Oh hasilnya 348 per 72. Kita urutin dari yang paling kecil. 56 per 72 paling kecil, baru 81 per 72, terus 144 per 72, terus 348 per 72, 384 per 72. Baru kita ubah. Oh jadi urutannya
Tadi nomor 1 ini ya, berarti 7/9, 9/8, 2, 29/6, 51/3, urutan naik. Beres deh ya. Nah, kalau kalian belum paham, kalian ulang lagi dari awal video ini, ditonton pelan-pelan, di skip-skip sambil ditulis gitu ya, pelan-pelan. Kalau nggak paham juga bisa tanya ibu atau komen di YouTube ini ya. Nah, ini ibu ada latihan soal 3, 4 soal, silakan kalian kerjakan, kalian foto dengan caranya upload di Google Classroom. Silakan kalian kerjakan. Jangan lupa tetap patuhin protokol kesehatan ya, jaga kesehatan kalian semua, kalau kemana-mana pakai masker, rajin cuci tangan. Oke, semangat belajar kalian.